Pemeriksaan yang pertama adalah tes acid fosfatase. Guna pemeriksaan mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Prinsip kerja: asam fosfatase menguraikan disodium fenil fosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4 amino antipirin dalam larutan alkali dan teroksidasi kuinon merah oleh potasium percyanide. Aktivitas asam fosfatase ACP dapat dihitung dengan mengukur nilai absorban pada panjang gelombang 520 manometer. Metode kolometri dan reagennya adalah acid fosfatase, alat mikropipet, tip, vortex, tabung reaksi, reagen 5 mili, water bath, spektrofotometer. Nilai normal 0,0 sampai 0,8 mikroliter. Yang kedua, tes alkali fosfatase. Guna pemeriksaan, tes mengukur jumlah enzim alkali fosfatase dalam aliran darah seseorang. Prinsip kerjanya adalah P-nitropenil fosfatase bereaksi dengan H2O ALP, fosfat bereaksi dengan P-nitropenil. Lalu metodenya kinetik fotometri tes. Reagen, monoreagen, ALP, sampel, serum, standar, alat mikropipet, tip, gelas beker, tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer. Nilai normal dewasa 120 U/L. Tes kolesterol guna pemeriksaan mendeteksi tinggi rendahnya kolesterol untuk menunjang adanya penyakit jantung. Prinsip kerja: kolesterol bebas dan esterifikasi berasal dari sampel dengan cara reaksi berpasangan yang diuraikan di sebuah kompleks berwarna yang dapat diukur dengan spektrofotometri. Metode CHOD-PAP. Reagen kolesterol, alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer. Nilai normal yang dibolehkan kurang dari 200 mg per desiliter. Tes trigliserida guna pemeriksaan untuk memantau kadar lemak yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Prinsip kerja: trigliserida dihidrolisis dengan enzimatis menjadi gliserol dan asam bebas dengan limpase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya menggunakan spektrofotometer. Metode enzimatis kolometri, GPO-PAP atau gliserol perikidase fosfat acid. Reagen yaitu reagen trigliserida, alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normalnya kurang dari 150 mg per desiliter. Tes HDL atau High density lipoprotein guna pemeriksaan untuk membantu membuang lemak dari dalam tubuh dengan cara meningkatkan lemak pada aliran darah dan membawanya kembali ke hati. Untuk dikeluarkan semakin tinggi tingkat HDL, maka semakin risiko seseorang terkena penyakit jantung. Prinsip kerjanya mengangkut kolesterol yang baik yang bertindak sebagai vacuum cleaner untuk membuang kelebihan kolesterol pada pembuluh darah arteri kembali ke hati. HDL kolesterol juga mengangkut kolesterol ekstra dari sel dan jaringan kemudian dibawa kembali ke hati. Metodenya adalah CHOD-PAP, reagen HDL, alat kuvet, mikropipet, tip, spektrofotometer, sentrifuge. Nilai normal kurang dari 40 mg per desiliter. Tes LDL, low density lipoprotein, guna pemeriksaan mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor resiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurunan lipid. Prinsip kerja: LDL diendapkan oleh heparin pada titik isoelektrik sesudah disentrifuge. HDL dan VLDL tetap berada dalam
supernatan dan dapat ditentukan dengan enzimatik. Metode indirect dan metode direct dan indirect. Reagen LDL, alat, kuvet, mikropipet, tip sentrifuge dan spektrofotometer. Nilai normal kurang dari 100 mg per desiliter. Tes SGOT guna pemeriksaan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerjanya yaitu SGOT mengkatalisis transaminase dan L-asparte dan alfa. Ketogutarat membentuk L-glumet dan oksalocetat. Metode kinetik enzimatik sesuai dengan IFCC. Reagen SGOT 1 dan 2. Alat, kuvet, mikropipet, tip sentrifuge, spektrofotometer. Nilai normal laki-laki 0 sampai 37 U per L, perempuan 0 sampai 31 U per L. Selanjutnya tes SGPT. Guna pemeriksaan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerja mengkatalisis transaminase dari L-alanin dan alfa. Ketogutarat membentuk L-glutamate dan piruvat. Metode kinetik enzimatik sesuai dengan IFCC. Reagen SGPT 1 dan 2. Alat, kuvet, mikropipet, tip sentrifuge, spektrofotometer. Nilai normal laki-laki 0 sampai 50 U per L, perempuan 0 sampai 35 U per L. Lalu selanjutnya tes bilirubin total guna pemeriksaan untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah, bertujuan untuk mengevaluasi fungsi hati atau membantu mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh kerusakan sel darah merah atau anemia hemolitik. Prinsip kerja bilirubin bereaksi dengan DSA, diazotized sulfanylic acid, dan membentuk senyawa azo yang berwarna merah. Metode Jędrusik-Golf. Reagen yang digunakan yaitu bilirubin 1, 2, dan 3, asam sulfalik, asam hidroklorid, kafein, natrium benzonat. Alat, kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal bayi baru lahir 1,0 sampai 1,2 U per L, anak-anak 0,2 sampai 0,8 U per L, dewasa 0,1 sampai 1,2 U per L. Tes bilirubin indirect guna pemeriksaan untuk mengukur jumlah bilirubin direct di dalam darah. Dari hasil pemeriksaan ini akan diketahui kemungkinan lokasinya terjadi gangguan dalam kondisi normal alias tidak ada kelainan bilirubin direct. Sebenarnya hampir tidak pernah ditemukan di dalam darah. Prinsip kerja dihadapkan pada bentuk adiozotisasi 2,4 dichkolorin, menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Metode yaitu Jędrusik-Golf. Reagen 1, 2, dan 3, asam sulfalik dan asam hidrolik. Alat yaitu kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal 0,25 mg per desiliter. Lalu selanjutnya tes bilirubin indirect guna pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti kadar bilirubin di dalam darah. Prinsip kerja bilirubin indirect sama dengan bilirubin total dikurang bilirubin indirect. Metode Jędrusik-Golf. Nilai normal 0,1 sampai 1,0 mg per desiliter. Selanjutnya tes asam urat, yaitu digunakan pemeriksaan untuk mendeteksi tingginya asam urat di dalam darah untuk menunjang diagnosis gout. Lalu prinsip kerja asam urat
dioksidasi menjadi altonin oleh urinkes hasil reaksi hidrogen peroksida dengan aminotipirin dan 2, 4, dan 6 tribon 3 hidroksi benzonik acid atau TBHBA menjadi quinon. Metode pemeriksaan urikes pap, reagen asam urat atau lab test, alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal laki-laki 4-8,5 mg per desiliter, perempuan 2,7-7,3 mg per desiliter. Tes protein total guna pemeriksaan untuk mengetahui kadar total protein yaitu albumin dan globulin. Prinsip kerja, ion Cu bereaksi dengan protein dalam larutan alkali membentuk suatu kompleks berwarna ungu absorban dari kompleks warna ini sebanding dengan konsentrasi protein dalam sampel. Metode pemeriksaan yaitu biuret, reagen protein total, alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal 6,6 sampai 8,7 GR per DL. Selanjutnya tes ureum guna pemeriksaan untuk mengetahui hasil akhir metabolisme protein yang juga dibuang melalui ginjal. Prinsip kerja, urea hidrolisis oleh urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Metode pemeriksaan kolometri, reagen ureum atau lab test, alat kuvet, mikropipet, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal 0,0 sampai 25 mg per desiliter. Lalu tes kreatinin guna pemeriksaan untuk mengetahui fungsi ginjal. Prinsip kerja, kreatinin dalam alkali akan membentuk kompleks warna merah orange bila bereaksi dengan asam pikrat. Metode pemeriksaan Jeff reaction. Reagen kreatinin atau biosistem. Alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer. Nilai normal laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per desiliter, perempuan 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter. Selanjutnya pemeriksaan tes gamat GT guna pemeriksaan untuk mendeteksi adanya gangguan hepatoselular. Prinsip kerja, mengkatalisis pemindahan asam glutamat ke aseptor seperti glisis. Proses ini melepaskan 5 amino 2 nitrobenzonat yang dapat diukur pada panjang gelombang 405 manometer. Metode pemeriksaan EZ Cezanne atau Persijin. Reagen GGT, alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer. Nilai normal kurang dari 55 U per L laki-laki, perempuan kurang dari 38 U per L. Selanjutnya tes laktase dehidrogenase guna pemeriksaan untuk mengetahui kerusakan jaringan. Prinsip kerja, metode pemeriksaan kinetik UF, reagen fosfat buter, pirufat, NADH, alat rak tabung reaksi, pipet, dan volumetrik. Nilai normal 110 sampai 210 U per L. Selanjutnya yaitu tes albumin guna pemeriksaan mendeteksi gangguan pada organ hati atau ginjal. Prinsip kerja, dengan adanya BCG Bromonchress green pada pH yang sedikit asam, serum albumin memproduksi perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru. Metode pemeriksaan BCG, reagen albumin, alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal
3 sampai 4,5 gram persen. Lalu selanjutnya tes globulin guna pemeriksaan untuk memantau resiko penyakit hati dan ginjal. Prinsip kerja metode pemeriksaan yaitu BCG, reagen globulin, alat kuvet, mikropipet, tip sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal 2,8 sampai 3,2 gram per desiliter. Lalu selanjutnya tes gula darah guna pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula darah pada darah. Prinsip kerja glukosa dalam sampel dioksidasi membentuk asam glukonat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida 4 aminotipirin dengan indikator fenol dikatalisis dengan POD membentuk quinon dan air. Metode pemeriksaan GOD dan GOD PAP. Reagen glukosa, alat kuvet, mikropipet, tip sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normalnya yaitu glukosa sewaktu kurang dari 180 mg per desiliter, glukosa puasa 70 sampai 100 mg per desiliter, glukosa 2 jam PP kurang dari 140 mg per desiliter.